punya, saya pegang itu keputusannya, saudara. Kita punya bukti. Ada apa presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA? Mau apa? Orang disuruh berzina. Orang disuruh berzina. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Dia makan singkong lagi. Kalau jawab begitu sih nggak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau nggak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban, bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral Presiden Joko Widodo memberikan alat kondom kepada para siswa ya. Di sini menuai kontroversi. Bahkan Imam Besar Habib Rizik Syihab ikut berkomentar masalah ini, karena ini merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus ya, Presiden Joko Widodo memberikan kondom gratis untuk siswa sekolah. Mari kita simak ceramah dari Habib Rizik Syihab. Saudara, kita punya bukti. Ada apa presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA? Mau apa? Orang disuruh berzina. Orang disuruh berzina. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Dia makan singkong lagi. Kalau jawab begitu sih nggak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau nggak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban, bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Kita protes ke kepolisian. Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak ada hukum begitu? Oh pantas saja. Artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap. Anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap. Bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul. Banyak tidak ulama mengampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak. Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi. Hei, judi online tidak akan pernah bisa merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk, supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar.
79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Isi berjuang bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah, kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau laksanakan syariat disebut radikal, melaksanakan syariat disebut ekstremis, melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Nah, besok nih hari Sabtu saya minta nih semua nih, silakan nonton channel Nabawi TV atau Islamic Brotherhood Televisi IBTV. Akan ada dialog. Robito Alawiyah mengundang semua begal nasab, saudara. Semua diundang, termasuk artis dangdut yang jadi mufti, saudara. Semua diundang, kita lihat aja lah dia mau datang apa enggak. Betul? Setuju? Setuju? Kalau sampai nggak datang, lari lagi, saya beri gelar Al-Kaburi Ri. Al-Quran, wa amma binikmati rabbika fahadith, wa amma binikmati rabbika fahadith. Artinya kalau engkau itu mendapatkan nikmat dari Allah, lagi ada nikmat dari Allah, fahadith, tunjukkan, sampaikan, zahirkan, perlihatkan. Maaf Pak, Bu ya, Bu tidur. Kita protes ke kepolisian, hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak ada hukum begitu? Oh pantas saja artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap, anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap, bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul? Banyak tidak ulama mengampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak? Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi, judi online tidak akan pernah bisa beredar merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibackingi oknum-oknum aparat. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram, habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk, supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Isi berjuang bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah, kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau laksanakan syariat disebut radikal, melaksanakan syariat disebut ekstremis, melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Nah besok nih hari Sabtu saya minta nih semua nih, silakan nonton channel Nabawi TV atau Islamic Brotherhood Televisi IBTV. Akan ada dialog. Robito Alawiyah mengundang semua begal nasab, saudara. Semua diundang, termasuk artis dangdut yang jadi mufti, saudara. Semua diundang, kita lihat aja lah dia mau datang apa enggak. Betul? Setuju? Setuju? Kalau sampai nggak datang, lari lagi, saya beri gelar Al-Kaburi Ri. Itu dia bapak-bapak, ibu-ibu
tentang Jokowi telah membagikan sebuah alat kontroversi itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Di sini malah Joko Widodo mengizinkan untuk membagikan alat itu. Astagfirullahaladzim. Kita doakan Imam Besar Habib Rizik Syihab, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini ya Bapak-bapak Ibu-ibu, dari pemerintah yang sewenang-wenang kepada rakyatnya. Itu dia video kali ini. Terima kasih. Kita berdoa lagi untuk Habib Rizik, semoga panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin.